Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita menemukan kisah menyedihkan tentang adanya perundungan atau bullying dalam suatu kelompok tertentu. Situasi ini dapat terjadi dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, komunitas gereja, bahkan keluarga. Mereka yang menjadi korban seringkali dijadikan sebagai objek lelucon ataupun penghinaan. Mereka dipandang sebagai objek, bukan lagi subjek yang terlibat dalam pergaulan. Sikap menyingkirkan sesama kerap kali terjadi juga pada situasi yang kurang kita sadari. Misalnya, mengambil jarak terhadap mereka yang lemah, miskin, atau dinilai tidak berguna bagi kehidupan kita. Bentuk paling sederhana adalah ketika stigma negatif diberikan kepada seseorang. Penilaian buruk akhirnya membentuk suatu jarak kemanusiaan, sehingga memposisikan sesama manusia sebagai orang asing dan bahkan menganggap mereka tidak ada. Esok hari kita akan diingatkan pada penghayatan kemanusiaan yang sesungguhnya. Surat Yohanes mengingatkan bahwa Allah telah mengaruniakan kehidupan kekal kepada manusia melalui putranya Yesus Kristus. Sebagai muridnya kita memperoleh martabat kemanusiaan yang utuh dan luhur. Oleh karena itu, martabat kemanusiaan itulah yang hendak ditegaskan dan ditampilkan Yesus saat menyembuhkan seorang yang kusta. Pada masa itu, penyakit kusta tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan sosial dan kemanusiaan. Mereka yang sakit kusta dianggap najis. Mereka disingkirkan dari kelompok sosial karena dianggap sebagai seorang yang terkutuk karena dosa. Mereka harus berjarak dari yang lain dan manusia lain menjauhi mereka. Namun Yesus mendobrak dan menghapus jarak itu. Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta yang memohon pertolongan padanya sehingga dapat memperoleh kesembuhan. Di sini, belas kasih Allah dapat melampaui batas dan jarak yang dibentuk oleh penilaian manusia. Kini orang kusta itu tidak hanya memperoleh kesembuhan fisik, namun juga pemulihan kehidupan yang utuh. Secara rohani, ia tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa dan martabat sosial dikembalikan sehingga diterima oleh masyarakat. Kesembuhan utuh inilah yang hendaknya kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Uluran tangan Yesus tidak hanya menembus batas atau menghilangkan jarak, tetapi juga menampilkan kehadiran. Yesus menunjukkan bahwa kehadiran menjadi prinsip penting dalam memulihkan martabat manusia. Ia hadir bagi yang tersingkir sehingga mereka tidak merasa asing, baik bagi orang lain maupun bagi diri mereka sendiri. Inilah kesembuhan yang sesungguhnya. Kita menyadari bahwa ketika kita mengasingkan seseorang, kita seolah-olah menjadikan diri kita tidak ada baginya, dan dia tidak ada bagi kita. Hal ini bisa saja terjadi dalam keseharian. Kita bisa saja bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi tidak saling menghadirkan diri. Ada keasingan dan jarak antar individu. Kehadiran berarti menyadari keberadaan sesama, mau mengulurkan tangan dan menjamah mereka. Kehadiran tidak sekadar berada dalam kebersamaan. Kehadiran yang memulihkan selalu lahir dari keterlibatan dan keterbukaan untuk saling menerima. Saudara-saudari, kita pun bisa menjadi orang kusta. Kusta secara rohani yang menyebabkan kita terasing dari Allah. Kita tahu dan percaya bahwa Allah selalu mau menjamah dan mengulurkan tangannya. Ia selalu hadir bagi kita. Namun apakah kita mau memohon kepadanya seperti orang kusta dalam Injil yang mendekat pada Yesus dan meminta kesembuhan? Atau sungguh dapatkah kita sungguh-sungguh hadir, terlibat, dan terbuka ketika ada dalam kebersamaan dengan Allah, khususnya ketika kita berdoa? Semoga kita selalu menghadirkan diri di hadapan Allah dan sesama, sehingga memperoleh pemulihan dari Allah dan dapat saling memulihkan diri dengan sesama. Tuhan memberkati.